Bayangkan kamu sedang menyusuri sebuah hutan tropis yang lebat. Udara pagi yang segar, dedaunan berembun, dan di balik semak-semak muncul sosok misterius. Tubuh kekar, kulit berkerut seperti zirah ksatria. Tapi tunggu, dia bukan dinosaurus, juga bukan gajah. Dialah sang badak Jawa, makhluk yang lebih langka dari wifi gratis di tengah hutan. Sekarang, bayangin suatu masa di mana badak Jawa menjelajahi hutan-hutan dari India sampai ke Asia Tenggara. Mereka bahkan pernah menjadi penguasa hening di banyak belantara. Tapi sekarang, hanya satu tempat di dunia yang masih menjadi rumah mereka. Taman Nasional Ujung Kulon, di ujung barat Pulau Jawa. Tempat sunyi yang menjadi benteng terakhir bagi makhluk langka ini. Tapi jangan harap bisa bertemu mereka dengan mudah ya. Badak Jawa bukan tipe yang suka tampil soalnya. Mereka bagaikan ninja hutan, bergerak diam-diam menghindari sorotan. Bahkan kamera tersembunyi yang dipasang oleh peneliti pun sering pulang dengan tangan kosong. Mereka sangat tertutup, bahkan lebih sulit ditemui daripada sinyal di tengah hutan. Kalau kamu pikir kamu jago ngilangin jejak atau ghosting tanpa jejak, badak Jawa bisa jadi gurumu loh. Mereka adalah legenda hidup yang tak suka keramaian, tapi diam-diam menjaga keseimbangan ekosistem tempat mereka berpijak. Sekarang, lihat kulitnya. Tebal, berkerut, seperti zirah, tapi tetap gaya. Mereka punya satu cula kecil aja. Bahkan, betina sering nggak punya loh. Kenapa? Soalnya, salah satu fungsi cula badak itu biar mereka kelihatan jauh lebih kuat dan mendominasi. Atau mungkin badak-badak betina sadar kalau inner beauty itu lebih penting. Yuk, kita masuk ke bagian fakta seru tentang badak Jawa. Pertama, mereka hampir nggak punya musuh di alam. Kecuali satu, yaitu manusia. Kedua, mereka tuh penyendiri sejati. Lebih nyaman hidup sendiri dan baru bertemu pas musim kawin. Setelah itu, ya udah masing-masing lagi. Yang ketiga, mereka punya cara komunikasi yang unik. Mereka menandai wilayah dengan bau kotoran dan urin. Iya, jadi kayak bilang, ini tempat gue ya, jangan sembarangan masuk. Badak Jawa adalah hewan yang sangat bersih. Mereka sering mandi lumpur bukan hanya untuk mendinginkan tubuh, tetapi juga sebagai skincare alami untuk mengusir parasit di kulitnya. Yang lebih menarik lagi, setiap individu badak memiliki pola lipatan kulit yang unik layaknya sidik jari manusia. Ini membantu para peneliti untuk mengenali mereka di alam liar. Meski terlihat gagah, badak ini justru memiliki penglihatan yang sangat buruk. Mereka lebih mengandalkan penciuman dan pendengaran untuk mengenali lingkungan sekitar.
Tapi siapa sangka, spesies ini punya kebiasaan unik. Mereka membuat jalur sendiri di dalam hutan yang hanya mereka gunakan. Jalur ini disebut rintisan dan bisa bertahan bertahun-tahun, seperti jalan rahasia yang diwariskan antar generasi. Saat musim hujan tiba, badak Jawa semakin aktif. Mereka menyukai tanah yang lembab dan bahkan tercatat sering berpindah-pindah tempat tidur, seakan sedang mencari lokasi paling nyaman untuk beristirahat. Yang menarik, tidak ada dua badak Jawa yang punya pola tidur yang sama. Ada yang berpindah setiap malam, dan juga ada yang setia di satu tempat dalam waktu yang lama. Dan yang terakhir, mereka benar-benar jago banget sembunyi. Sampai-sampai para ilmuwan sering heran. Ini badaknya beneran ada nggak sih? Waktu musim kawin datang, pejantan mulai mendekati betina. Tapi kalau si betina nggak suka, bisa-bisa dia langsung menyeruduk si jantan tanpa basa-basi. Kalau akhirnya mereka cocok dan kawin, akan lahir satu anak badak setelah masa kehamilan sekitar 16 bulan. Setiap kali terekam ada kelahiran badak Jawa, para peneliti bersorak senang. Buat mereka, itu momen langka yang layak dirayakan kayak dapat hadiah yang besar. Badan yang besar itu beratnya bisa sampai 2 ton loh. Itu didapat dari cara makan mereka yang ngabisin 50 kg daun per hari. Mereka herbivora ya. Para peneliti juga menemukan bahwa badak ini memiliki preferensi tanaman yang berbeda di setiap individu. Beberapa suka paku-pakuan, dan yang lain lebih memilih tanaman berkayu lunak. Tapi dengan badan sebesar itu, mereka bisa lari sampai 48 km per jam. Bayangin, badak sprint kayak atlet lari. Serem, tapi keren. Selain itu, badak Jawa ternyata punya ritual unik saat mandi lumpur. Mereka sering menggali lekukan sendiri untuk berkubang dan akan kembali ke tempat yang sama hari demi hari.
Gak banyak yang tahu kalau badak Jawa punya rutinitas harian yang nyaris seperti di jadwal. Mereka bakal aktif di pagi dan sore hari, dan saat matahari terlalu terik, mereka menghilang. Kemana? Masuk rimbunnya hutan untuk beristirahat di tempat yang teduh dan sejuk. Badak Jawa dikenal sangat selektif. Mereka hanya bisa tinggal di wilayah yang dekat dengan sumber air tawar dan dikelilingi tanaman tertentu. Bahkan, satu individu bisa memiliki wilayah jelajah seluas 10-20 km persegi. Dan fakta yang paling mengejutkan, badak Jawa bisa hidup lebih dari 40 tahun di alam liar. Namun hingga kini, tidak ada satupun anak badak Jawa pernah terlihat secara langsung oleh manusia kecuali lewat kamera Jepang. Dulu, badak Jawa diburu buat culanya. Padahal itu cuma keratin, sama kayak kuku kita. Kata orang, culanya tuh bisa dipakai buat obat-obatan. Walau sampai sekarang, nggak ada tuh khasiatnya. Tapi kini ancamannya lebih modern dan beragam. Bukan cuma manusia. Penyakit dari hewan liar, tsunami, dan bahkan hutan yang makin sempit. Untungnya ada pahlawan. Tim konservasi pasang kamera, patroli siang malam, bahkan buat resort rahasia buat si badak. Dan masyarakat lokal juga turun tangan. Karena mereka tahu, menjaga badak artinya menjaga rumah kita juga. Sekarang, badak Jawa udah cuma tinggal 82 ekor aja. Itu udah dikit banget. Terus, kita bisa apa? Banyak. Salah satunya, kamu bisa share cerita ini. Bisa dukung program konservasi, bisa jaga hutan walau dari rumah. Karena kalau kita diam, bisa jadi nanti badak Jawa cuma tinggal di buku pelajaran. Kita nggak mau itu kan? Badak Jawa adalah penjaga sunyi dari hutan kita. Mereka tak bersuara, tetapi keberadaannya berbicara tentang seimbangnya alam. Mari kita menjaga mereka, karena saat kita menjaga alam, sejatinya kita sedang menjaga diri kita sendiri.